segmen Oasik episode 2. Hari ini kita mau bahas tentang relationship. Udah ada kedatangan 2 orang. Ada Seni. Hai guys, ketemu lagi aku. Dan di sini ada personil baru. Iya. Halo, guys. Jadi Instagramnya ada di bawah. Nah, aku tuh udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari orang. Terus dia minta pendapat tentang kita semua terkait permasalahan dia lah. Nah, di sini udah ada beberapa. Jadi kita pilih-pilih dulu ya. So banyak. Yang pertama, mau dari siapa dulu? Dari aku ya? Boleh. Katanya ini, salah nggak sih Kak kalau kita sebagai cewek itu masih milih-milih sama cowok sampai menemukan yang satu frekuensi dan masalah keuangan harus benar-benar stabil? Gimana menurut kalian? Buat yang ngasih pertanyaan, kita nggak sebutin orangnya ya. Nah, jadi kita jaga rahasia kalian. Ayo, katanya salah nggak cewek itu milih-milih dulu dalam mencari cowok dan dia harus sefrekuensi sama ekonominya udah stabil. Gimana nih pendapat dari masing-masing? Terserah siapa yang mau duluan. Enggak Berat salah. ya pembahasannya. Kalau dari aku sih kalau mau buat milih ke lebih ke pasangan hidup atau teman hidup, emang harus cari ekonominya yang udah stabil. Kenapa? Karena yang aku dengar di permasalahan di sana itu masalah ekonomi itu bakalan jadi faktor utama kalau di awalnya udah nggak gitu ya, dibilang tuh ya harus cukup. Karena sebelum ke arah sana kalian pasti udah bahas tentang ekonomi. Gak mungkin kan kalau dalam keadaan ekonomi yang mungkin agak kurang, terus kalian mau ngejalaninnya gitu, pasti bakalan ada masalah. Aku yakin banget sih menurut aku. Jadi kalau buat milih pasangan hidup kayaknya nggak jadi masalah, karena menurut aku cewek kayaknya emang mau cari cowok yang stabil kan ekonominya, gak mau kan diajak hidup susah gitu. Paling enggak ya mau kerja sama, memulai dari nol, pasti mereka udah bicara gitu, jadi nggak jadi masalah. Terus kalau masalah yang satu frekuensi, menurut aku itu lebih ke orangnya gak sih? Iya, ke orangnya. Karena kan kalaunya tanda kutip lagi, kalau dalam memilih pasangan hidup, sebenarnya kalau kita cari yang satu frekuensi benar-benar, itu kayaknya nggak bakal nemu deh menurut aku. Iya kan? Banget. Karena sebenarnya kita itu harus saling mengalah atau saling menurunkan egonya, ya nggak sih? Iya, benar. Iya kan? Saling menurunkan ego. Jadi kalau masalah satu frekuensi nggak mutlak juga gitu. Tapi kembali lagi, kalian mau milih cuman sekedar buat cari pasangan atau cari pasangan hidup? Bedakan guys. Itu dari aku. Kalian ada yang mau nambahin nggak gitu? Atau menurut kalian gimana gitu tentang masalah dia ini? Coba dulu nih. Kalau nambah lah, kalau masalah pilih pasangan, Iya. kalau menurut aku emang harus dipilih sih yang mana yang terbaik. Kalau mencari yang terbaik emang nggak bakal dapat. Iya, nggak bakal nemu. Nah, kalau masalah ekonomi, yang penting tanggung jawabnya sih kalau masalah cowoknya. Iya. Ya kan kalau emang dia mapan, kalau mapannya karena orang tua juga nggak mungkin kan. Setidaknya si cowoknya juga harus ada tanggung jawabnya. Iya, benar sih. Setuju. Iya, kalau masalah frekuensi mah itu kayaknya ngalir deh. Iya, bisa lah dia. Iya. Tergantung ya tadi dia mau nggak saling mengalahnya, ya kan? benar. Gitu sih kalau Oke. menurut aku. Terus ada nggak tadi yang lain? Pilih.
Terserah. nanya gue gitu. Oh ya, mau nambahin? Aku kira tadi udah ya, karena mungkin ada lagi tambahan. Setuju sama pendapat mereka, mah setuju aja, setuju lah. Cuman ya cewek tuh lebih, ya memang lebih, pasti mereka tuh milih. Cowok aja milih, masa cewek enggak? Benar, Nah iya. itu, jadi menurut aku kayak ya wajar aja kalau cewek milih gitu pasangannya mau kayak gimana gitu kan. Harus dipilih. Jadi nggak modal cinta aja guys. Iya, apalagi buat pasangan hidup kan. Benar. Harus Realistis, dipikirin guys. loh. Iya. Itu sih. Oke. Gak apa-apa telat, gak apa-apa lambat. Asal Lebih baik iya. telat di waktu yang tepat. Benar. Nah itu guys. Oke, mau kita bahas yang punya siapa lagi itu? Lanjut. Tadi udah berat banget pertanyaan Iya. pertama aja udah berat Iya, banget. berat banget. Boleh kita Ya pilih. Allah. Ada nggak Apa dari ya? Seni atau dari Mutia? Nah ini aja deh. Apa? Menurut kakak-kakak nih, apakah cowok-cewek itu bisa sahabatan? Sahabatan ya. Ada nggak nih yang pernah ngalamin? Kayak sulit guys. Mutia gimana? Aku yang jawab duluan lah. Boleh. Masalah kakak, apakah cowok dan cewek itu bisa sahabatan? Ya, dari pendapat kita. Kalau menurut aku bisa. Bisa. Kenapa tuh? Bisa. Enggak. Kenapa? Emang bisa, karena kan sahabat. Emang sih, kalau pandangan orang kan cowok cewek sahabatan nggak mungkin gitu ya, kan masih ada Iya. rasa atau apa gitu. Ya tapi tergantung juga kayaknya. Ada bisa. Berapa persen? Berapa persen dari 100? Kalau aku 50. Iya guys, ada 50-50. Nah, iya. Tapi bisa lah ya. Bisa. Ada kok, aku ada. Iya, sabar. Ada, sampai jauh. Oke, kalau dari aku ya, aku mengklasifikasikan sahabat itu pasti pertemanannya udah lama, gak mungkin sebentar. Seseorang yang dikatakan sahabat pasti kan udah saling kenal banget gitu, ya nggak sih? Iya, Nggak iya. mungkin kayak cuman sekedar 2-3 kali ketemu kayak, itu sahabat gue, nggak mungkin Iya. kan? Nah, jadi menurut aku kayaknya nggak mungkin deh dia cuman sahabatan aja. Pasti ada jauh di lubuk hati paling dalam sana, dia tuh pasti Bener lagi. menyimpan rasa, cuman ada yang bisa ngungkapin, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dia nyatain nih, takutnya dia nggak bisa lagi temenan sama yang ini. Terus makanya kebanyakan dia pendam, jadi dia bilang ya sahabatan lah. Ya. Menurut aku nggak mungkin cowok sama cewek itu bisa sahabatan. Pasti ada rasa Iya. suka sedikit aja, pasti pernah, nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Mungkin gak sih kayak ini, misalnya kita punya sahabat nih cowok. Ya. Nah, kita tuh emang gak ada rasa, emang gak, kayak nganggep cowok tuh cuma sahabat doang. Cuma kan kita nggak tahu perasaan si cowok. Nah, itu kan. Nah. Dan kebanyakan kalau cewek emang bisa, Ya. tapi kebanyakan cowok pasti sedikitnya ada bapernya. Nah, itu. Gak mungkin gak ada. Itu menurut aku ya, nggak tahu. Kan di luar sana banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Ada juga yang bisa sahabatan lama banget tanpa mereka ada rasa. Tapi kan kita nggak tahu dalam hati seseorang gimana. Entah si cewek udah punya pasangan, jadi si cowoknya ya udah aku sahabatan sama dia. Nah, gitu. Nih gimana, Seni? Kalau aku mendefinisikan persahabatan antara cewek dan cowok itu dari kecil guys. Dari kecil guys. Jadi kayak misalnya udah kenal dari kecil, dari TK, SD yang bener-bener the real temenan, nggak ada pernah, ya mungkin kolanya dulu tuh mungkin kayak cinta monyet kali ya, yang kayak diledekin kayak ih pacar ini gitu kan. bener. Tapi kayak kalau udah gede nih mikir kayak
udah sahabatan lama banget, udah kenal banget, tapi pas ketemu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi Iya. ngedefinisiin dari sahabatan cewek cowok itu ya dari kecil kalau aku. Oh ya. Jadi Oke, gitu ya. Ya. Buat yang nanya, udah kita kasih jawabannya. Oke, kita next cari-cari lagi. Ada yang gamut. Ada nih, ada Apa? satu pertanyaan nih katanya. Apa katanya? Nih ada curhatan dari siapa? Kita nggak tahu ya. Iya. Katanya, Kak, aku udah pacaran 9 tahun. Tindakan dia nunjukin seperti serius. Oke. Tapi pas aku tanya hubungan ini ke depannya gimana, dia nggak tahu gitu. Terus aku bingung apakah dia benar serius atau emang baik doang. Wow. Sulit ya Sulit ya. pertanyaannya. Jadi katanya dia udah 9 tahun. punya relationship 9 tahun. Iya. Lama banget ya. Terus dia bingung ya? Bingung katanya. Bingung katanya ya. Yang ditanya apa? Dia nanyain ke pasangannya bingung gimana, nggak tahu hubungannya gimana. Iya, gitu. tapi katanya kalau dari segi tindakannya kayak orang serius gitu kan. Benar. Pas waktu ditanya, si cowoknya bingung. Oh, 9 tahun guys. Terus dia bingung nih mau gimana. Oh, berarti cowoknya emang gak serius. buat kakak yang di sana. Kalau kakak lagi bingung, jalanin aja hubungannya. nggak apa-apa, 16 tahun lagi 10 tahun. Jalanin sampai kakak ngerasa capek dalam hubungan itu. Karena kalau kakak akhiri sekarang, tapi kakaknya belum capek, kakak bakalan cari cara buat balik lagi sama dia. Itu pasti. Kalau kakak udah habisin sampai titik paling capek, kakak capek nungguin dia, kakak capek nunggu kejelasan dia, itu perasaan bakalan hilang karena kakak udah ngerasa capek. Tapi kalau belum ngerasa capek, ya udah jalanin aja dulu sampai ngerasa capek. Itu menurut aku. Tapi kayaknya dia bukan masalah capeknya deh, Terus apa? karena sudah ngejalanin 9 tahun. Iya, selama-lamanya pasti ada orang merasa di titik paling capek. Iya. Gak mungkin gak ada. Tapi kayaknya tuh dia nanya juga capek deh. Iya kan? juga capek. Kamu capek ya? Ya udah berhenti aja, nggak apa-apa kok. Berhenti. Omongin aja gimana baiknya. Ya, Iya. sebenarnya lebih mending kalian omongin berdua sih. Ya omongin kalau masih belum punya kejelasan, tungguin. Kalau dia nggak bisa ngasih kepastian, ya udah ambil tindakan. Tapi jalanin sampai kamu paling capek. Udah selesai. Kayak berat ngelepas karena lama juga. Iya, menurutku. pasti mikirnya ke situ. Karena kan Udah udah lama banget. ngejalanin sudah ini. Hmm. Orang-orang pasti udah tahu kalau dia itu sama ini gitu 9 tahun. Gitu sih kayaknya dia mikirin di situ juga Iya. kayaknya. Tapi kamu harus sadar, banyak laki-laki yang menunggu kamu di luar sana. Benar. Dan laki-laki itu mungkin bisa jadi jauh lebih baik daripada pasangan kamu sekarang. Iya, ya. Walaupun anggapannya 9 tahun udah ngasih momen-momen yang baik, Iya. ngasih momen Tahun indah. lama ya. Ya, Iya. tapi pikirin lah masa depan. Jadi kita nggak bisa klasifikasiin dia benar serius atau enggak, karena yang ngejalanin hubungan kamu sih. Kalau itu di posisi aku, kalau aku sih bakalan pasti nanya ke dia kepastiannya gimana. Terus kalau emang dari akunya masih mau nunggu, aku bakalan nunggu. Tapi kalau dari akunya udah ngerasa udah nih sampai di sini aja, ya udah aku bakalan akhirin sesakit-sakitnya itu, karena aku udah ngerasa aku capek nungguinnya. Iya, anak cewek. Butuh kepastian. Butuh kepastian. Karena oke. Terus Next. ada juga yang bahas ini. Kak, cinta yang selalu dipendam itu baik atau enggak? Ngapain mendem cinta? Tuh. Aduh, kayak ini ya. Kayak ono. Oh no. Bentar. Hit gitu ya. Kenapa dulu jadi dipendam? Ya emang cowoknya sahabat atau teman akrab, teman sekantor atau gimana? Kan kita nggak tahu. Kalau dalam sekantor sulit sih, karena kan biasanya dalam satu kantor tuh sulit buat kita dekat karena pasti ada peraturannya. Jadi sebaik-baiknya sih lebih baik diungkapin juga sih, kecuali kamu mau kejar-kejaran di sepertiga malam. Kecuali kamu mau ngejarnya di sepertiga malam, bisa juga. Udah Jalur lewat langit, jalur. jalur langit Jalur boleh, ya kan. Tapi
Gak enak gak sih kalau Gak enak. dipendam? Mencintai dalam diam gak enak. Iya, gak enak. Terus tiba-tiba kamu lihat dia posting sama cewek lain, kesel banget nih gue. Iya kan? Sakit. Nah, ya udah. Ungkapin aja. Masalah dia nerima atau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian Iya. sudah jujur. Saya ada mau ditambahin? Nggak ada. Ya Allah, bos. Santai banget ya, karena Iya. ini kan obrolan asik. Aduh, saya ada mau dibahas nggak? Ini aja dah. Apa? Ayo. Menurut kamu, menurut kita nih, Iya. makna dari pacaran itu bagaimana? Terus? Apakah bisa disamakan dengan ikatan komitmen? Waduh. Enggak guys. Buat yang nanya bagus banget sih pertanyaannya. Biar orang-orang di sana tuh bisa bedain mana pacaran, mana komitmen. Sebenarnya aku juga bingung. Kalau misalkan gimana ya, pacaran bisa dijadikan ikatan komitmen kayak gitu sih. Kalau misalkan dari pasangan itu sendiri sudah ada omongan yang lebih serius. Tapi kalau cuma pacaran menye-menye apa ada segala macam ya gitu, itu nggak ada komitmen guys. Jadi itu beda. Kalau misalkan pacaran kalian udah mengarah, misalnya pengen serius, udah ngomongin masa depan atau apapun, pengen serius lah, nah itu baru kayak ada ikatan komitmen lah di antara kalian berdua. Tapi kalau cuma pacaran biasa ya itu nggak ada komitmen sama sekali. Dan kebanyakan orang yang mengklasifikasikan pacaran itu masih yang anak-anak remaja nggak sih? Iya. Dan kalau orang mikirnya komitmen itu pasti rata-rata orang yang udah keras. punya pikiran yang matang lah, anggapannya udah mikirkan ke depannya hubungannya mau gimana, hubungannya mau dibawa ke arah mana, atau cuman buat main-main aja. Kayaknya itu nggak sih komitmen, ya kan? Ya. Iya. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya. Amin. Cuman aku ngerasanya gitu waktu dulu. Anggap aja aku tuh cuman sekedar pacaran tuh apa sih? Cuman penasaran nih. Tapi setelah ngejalanin terus ngelewatin fase-fase hidup, seumur semakin meningkat, jadi tahu kayak, oh aku kalau punya pasangan aku pengen deh ke depannya harus kayak gini. Kejadian yang dulu tuh gak mau lagi. Aku maunya punya pasangan yang bisa paham sama aku, bisa diajak serius sama aku. Itu nggak komitmen. Bandingin masa lalu gitu. Bukan ngebandingin sih, cuman kayak semakin kita bertambah umur kan kita kayak semakin mau punya hubungan yang tahu arahnya. Seperti Seni bilang tadi, arah ke depannya mau kayak gimana, ya kan? Kalaunya dalam tanda kutip pacaran, ya sekadar cuman ya aku penasaran atau aku main-main doang, ya kan? Iya. Nah, gitu sih. Gitu. Pacaran tuh buang-buang waktu guys. Pacaran kalian jalan-jalan, nggak ada komitmen kan, nggak ada mikir kayak oh kita harus ini kan. Kalau pacaran cuma kayak ngedate, harus jalan. Dan itu kebanyakan remaja nggak Iya, sih, ya makanya kan kan? buang-buang uang kan. Iya. Pagi kok kalian yang remaja belum kerja, pas Iya. buang-buang waktu, buang-buang uang. Gak usah deh pacaran, nanti aja kalau sudah kuliah. Boleh tuh. Nah terus tuh ada juga yang kayak kalau misalnya komitmen, ada yang nggak mengatasnamakan pacaran, ada juga. Gimana tuh? Gak maksudnya HTS, hubungan bukan, tanpa status. Bukan. Kalau dalam secara Islam kan memang ada yang Taruh. ya Oh. cuman hanya lewat Iya, itu. Terus kan itu kan akhirnya jadi komitmen kan. Iya, Komitmen sudah iya. berkomitmen. Jadi bukan atas nama pacaran kayak gitu. Jadi komitmen lah kayak Atas gitu. nama Info ta'aruf cinta. guys. Aku enggak guys. Info ta'aruf. Tapi itu sulit guys kalau untuk yang sekarang sih kayaknya buat anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya susah nggak sih? Iya, Lebih kayak apa sih, kayak mikir pacaran itu buat pengenalan nggak sih? Iya, Ya kan? ada juga. Ada ya. yang mikirnya kayak gitu. Oke. Itu ya buat kakak yang nanya. Terus aku ya. Iya, guys. Katanya nih, aku punya teman satu kerjaan. Kita sering ngobrol. Lama kelamaan tuh aku mulai ada rasa suka.
tapi dianya nggak tahu. Aduh, ini yang betapa siapa ya? Gimana ya Maaf ya. Kak caranya agar dia tahu kalau aku suka sama dia? Ayo. Aku ya aku ya yang jawab ya. Boleh. Dia satu kerjaan loh. Eh, Ketemu tiap hari. Iya, ngobrol terus loh. itu gimana caranya biar tahu ya? Iya. Terus anggap aja aku suka sama dia tapi dianya nggak tahu suka atau enggak sama aku. Kalau cewek ya, cewek ini sebenarnya gengsinya tinggi guys. Ya Itu nggak sih? kalau cewek ya yang Nah, nanya. kalau Nah. posisinya di cewek, dan kalau misalnya biasanya tuh cewek yang beneran suka sama cowok duluan, biasanya dia nunjukin hal-hal yang gimana ya, menarik perhatian gak sih? Iya, Iya, perhatian lah. curi-curi perhatian. Biasanya tuh gitu. Kalau misalkan cowok kan pasti spontan gak sih, kayak ngedeketin, terus ngajak jalan. Kalau cewek kan pasti kayak canggung gak sih kalau ngajak duluan. Ya kan, kalau yang cewek yang suka duluan sama cowok, dan pasti awal-awal gitu pasti dia caper sih. Caper dulu, cari-cari curi-curi lah kayak gitu. Gimana caranya nih cowok tahu kalau gue tuh suka sama dia kayak gitu. Kadang tapi kalau emang udah kesabarannya udah nggak bisa lagi ditahan-tahan, Oke. just ngomongin aja langsung. Jus. Gitu kan. Jus ya guys, jus. Tapi- Sebenarnya kalau dari aku, tapi apa nih? Enggak dulu, lanjut ya. Kalau aku mau nanya sih sama kakaknya. Emang cowoknya udah ngasih tanda-tanda kalau dia itu apa ya? Pasti cewek itu punya feeling, kayaknya nih cowok suka deh sama gue. Iya nggak? Ngasih tanda-tanda atau cuman emang dari awalnya si kakaknya duluan yang suka sama dia tanpa dia ngasih apa ya? Effort kayak gimana ya? Kalau effort kan udah lebih nih ngasih tanda atau clue lah gitu. Sebenarnya kan bingung. ngasih perhatian lah. Ya kalau si cowoknya udah ngasih perhatian kecil, ya wajar. Cewek mana sih yang nggak baper kalau digituin? Iya. Tapi kalau emang si cowok nggak ngasih tanda-tanda apa, cuek-cuek, dingin-dingin aja, salah di ceweknya suka. Terus Ceweknya yang mauan ya. Tapi gimana kalau ya? cowoknya kayak gitu ya gimana nggak baper ceweknya? Iya, tapi kalau cowoknya nggak bertindak apa-apa, Iya sih. Jahat banget sih lo emang ya. Jahat banget. Tadi katanya mau tahu. Astagfirullah. Coba ikut tuh jawab pertanyaan. Astagfirullah. Jadi caranya gimana biar dia tahu kamu suka atau enggak? Ditanyain nggak sih? Iya. Boleh nggak sih cewek? Boleh nggak Nanya sih? apa bilang? Iya, nanya ke cowoknya kan. Kamu suka nggak sih? Emang ini nanya gitu. Enggak, yang gengsinya tinggi kalau cewek kan sebenarnya kan gitu. Udah sampai Susah kayak gitu. bercanda-canda gitu aja. Lo suka nggak sih sama gue gitu? Atau enggak kayak kamu kenapa sih selalu perhatian banget sama aku? Apa sih kayak gitu kan biasanya kan Boleh sih. Ya, biasanya Ya intinya kamu minta kejelasan lah kalau umur kamu udah di standar pengen hubungan yang serius, ya nanya. Kalau cuma sekedar pengen pacaran, ya udah gitu, tungguin aja dia. Kalau emang udah mau serius, ngapain kamu? Gak ada salahnya kok cewek yang nyatain duluan, gak mesti harus cowok duluan. benar. Sulit itu tunggu tiap hari. Aku tahu pasti kalau lihat partner kerja kan nggak cuma berdua kamu sama dia doang. Otomatis kan ada teman cewek. Dan dalam pekerjaan pun pasti ada, ibaratnya ngobrol masa pekerjaan pun pasti bakal ganggu kamu buat kerja nggak sih? Kayak, Makanya kan aku tadi nanya, cowoknya emang ngasih umpan? iya. Atau ceweknya yang kepancing? Takutnya kamu malah kebaperan. Peran. Nah nanti entah si cowok itu dekat sama teman kerjamu yang cewek, entah itu ngobrolin tuh bakal bikin malah ganggu kerjaan kamu kayaknya. Dan kalian satu kerjaan loh, Ah, sulit. Cari cowok tuh. lain deh. Cari di luar sana banyak. Nggak usah. Semangat kakak. Semangat Sarang heyo. Terus apa lagi ya? Aku lagi. Boleh. Apa lagi? Apa? Aduh, apa nih? Dari Nah, apa katanya? ini ada yang nanya.
Kak, kalau ada masalah diomongin baik-baik, tapi diulangin lagi. Terus kalau ada masalah nih, terus diulangin lagi, ujung-ujungnya gitu aja terus. Gimana Oh, tuh ya, Kak paham. solusinya? Misalkan ada problem, Ya. terus dibahas, Ya dimaafin, dimaafin, tapi diulang lama-lama lagi. diulangin lagi. Ya. Kalau aku capek sih. Kayak tren sekarang gak sih? Apa? Nggak, Terus maksudnya sekarang? kayak jadi penyakit sih kayak gitu. Iya. Bukan jadi Kalau bukan jadi dalam- penyakit, cari penyakit. Ya, Lebih tepatnya. ya. Jadi gimana? Iya nih, hak-haknya nih. Jadi Kalau ada menurut masalah kita- kan sudah diomongin baik-baik nih, udah dimaafin nih juga. Nggak usah kasih kesempatan lagi. Nah, nggak usah dikasih kesempatan. Ya kalau diulangin lagi buat apa gitu? Udah tahu salah diulangin. Nyakitin hati Ah, dia. kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali, mending udah deh, gak usah diterusin hubungannya. Jatuhnya nanti ke hubungan toksik nggak sih? Ya. Iya kan? Capek sendiri. Iya, pas Nah. banget ya, hubungan toksik. Gitu. Nah, kebetulan ada yang nanya nih, katanya apa sih Kak ciri-ciri hubungan toksik? Belum jadi suami. Kalau udah jadi suami, itu wajar. Saat laki-laki sudah sukses, dia ngelupain cewek yang menemani Iya. dia dari nol. Jangan apa sih yang lagi tren? Apa sih itu HTS menurut kalian?